Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Saya jadikan Arfiah dengan Ainun sebagai host ya. Mungkin nanti bantu apa namanya admit teman-teman yang baru join. Kemudian seperti biasa ya, yang off kamera tanpa tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari co-host. Izinnya ke co-host ya. Silakan dipindahkan ke waiting room ya. Oke. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Tadi saya cek di Google Classroom. Fatan Junda, Fatan Naufal. Oh, ada 2 Fatan ya. Kemudian Naufal Nawaf dengan Yazid Zidan sudah mengirimkan makalahnya tentang pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Gitu. Ini pertemuan presentasi ini sampai hari ini, kalau pekan depan kan teman-teman sudah observasi ke sekolah ya. Nah, untuk yang observasi gimana? Sudah jelas belum ruangan atau ruangan apa? Kelasnya, sekolahnya. Oh, ini kelasnya Hanifah ya. Oh, kalau yang kelasnya Hanifah sudah oke semua ya. Ada yang di kampus nggak hari ini? Gading nggak ya di kampus ya, Gading ya. Jadi untuk surat-surat ke surat-surat observasi itu sudah ditandatangan oleh Ustadz Kamal. Jadi mungkin nanti ada yang ke Prodi, ke Kak Reza. Bisa diambil ke Kak Reza surat permohonan observasinya. Ini teman-teman sudah bisa jalan. Kalau pekan ini mau observasi silakan. Yang penting pekan depan tuh jadwalnya adalah kita observasi gitu. Ya, kalau mau jalannya pekan ini pun juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi saya kira yang kelas ini tidak ada masalah ya. Kemudian saya persilahkan untuk pemakalah Fatan Junda. Siapa lagi tadi sudah hadir? Naufal Nawaf sudah hadir? Sudah Ustazah. Sudah ya. Fatan Naufal yang mana Fatan Naufal? Hadir itu. Oh, ini Fatan Naufal, ini Fatan Junda. Yazid ya, satu lagi Yazid dengan Nawaf mana? Naufal Nawaf. Saya hadir Ustazah. Ya, Yazid sudah hadir. Naufal Nawaf yang belum hadir ya? Apa? Oke. Belum hadir gimana? Tetap bisa berlangsung, Fatan? Bisa Ustazah. Nah, oke. Oke, dipersilakan untuk menyajikan presentasinya. Yuk. Yuk, silakan. Nama Ustazah. Afwan. Ya, silakan dimulai. Naufal. Nama Ustazah. Eh, Mohon maaf sebelumnya kelompok 2 udah pada hadir semua belum ya? Yazid.
Fathan. Udah hadir Hadir, semua. hadir. Mm-mm. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, taufik serta hidayah. Eh, Sebabnya kita bisa berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema yang kami angkat, pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Salawat serta salam kami panjatkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, kemudian orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Ya, terima kasih. Sebelumnya, sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator dan sebagai pemateri juga, Nova Nawaf, dan kedua ada Fatan Junda Jihadi, kemudian ketiga ada Fatan Noval Azmi, dan keempat ada Yazid Zidane Romano. Mungkin buat yang megang host bisa di spotlight pemateri yang lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin awalan atau mukadimah dulu gitu tentang pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Apa ya, pengajaran apa ini nggak kelihatan, ketutupan mungkin. Ya, pengajaran itu lingkupnya itu lebih, ini pembukaan dulu gitu. Pengajaran yang telah kami pelajari gitu dari berbagai macam referensi yang telah kami sebutkan di makalah kami, pengajaran itu berbeda ternyata dengan pembelajaran. Pembelajaran itu tidak harus dibersamai oleh seorang pengajar atau seorang guru, melainkan ya pembelajaran itu hanyalah sebuah sistem yang mengatur jalannya atau alur sebuah apa ya, pelajaran di kelas gitu, agar pengajar terus ada peserta didik itu mereka bisa saling mendapatkan porsinya masing-masing gitu. Dan kalau kita baca gitu pembelajaran sebagai suatu sistem gitu, ya pembelajaran sebagai suatu sistem itu ya apa ya, orang yang apa ya mengajar itu dia harus mengikuti metodologis yang sudah dibekalkan oleh lembaga institusi di atasnya gitu. Makanya kita kenal ada namanya PPG kan, pendidikan profesi guru gitu. Yaitu dari situ para pengajar atau para guru itu mendapatkan pembekalan gitu agar metodologis yang mereka nanti pakai saat memberikan pengetahuan atau mentransmisi pengetahuannya kepada para peserta didik dapat sesuai gitu dengan uh, kurikulum yang dianut. Kemudian langsung masuk ke ranah ini ya. Ya makanya tadi kan pembelajaran. Kalau pengajaran mungkin belum menjelaskan ya. Kalau pengajaran itu ya itu lingkupnya lebih mikro gitu. Karena ya pengajaran ya interaksi antara guru dengan
peserta didiknya gitu, di mana ya itu ada proses transmisi pengetahuan dari guru ke peserta didik melalui proses pengajaran itu. Sementara kita lihat sendiri kemarin di pembelajaran abad ke-21 yang telah dijelaskan kelompok sebelumnya, itu ternyata sistem pembelajaran itu nggak harus selamanya didapatkan oleh guru gitu, karena telah terjadi perubahan paradigma, yaitu yang tadinya uh, teacher apa ya teacher center learning, proses uh, apa namanya proses mengajar belajar PMB menjadi proses belajar mengajar gitu. Itu yang saya dapatkan ilmunya dari buku teknik keterampilan mengajar yang ditulis oleh Tarigan. Ya, itu sejak masa Orde Baru ternyata student centered learning itu telah dipakai di Indonesia, di kurikulum Indonesia gitu. Dengan menjadikan pusat pembelajaran itu bukan berada pada guru, melainkan pada murid itu sendiri gitu. Kemudian berangkat lebih jauh lagi ke kurikulum Merdeka gitu. Kurikulum Merdeka itu kan menganut prinsip kemerdekaan gitu, di mana yang saya tahu gitu, kurikulum Merdeka itu ya membebaskan aja gitu. Ya contohnya contoh relate kita di perguruan tinggi, di mana misalkan teman-teman kita tidak perlu mengikuti pembelajaran di perkuliahan, tapi dia bisa langsung praktik mengajar di sekolah-sekolah lain, dan lokasinya itu enggak harus di Jakarta, bahkan bisa di daerah dia sendiri gitu. Kemudian dengan praktik mengajar itu atau program Merdeka Mengajar itu, ya nanti dari situ dia bisa mengkonversi kegiatan-kegiatan dia selama mengajar menjadi dalam satu SKS gitu. Itu mungkin prinsip kemerdekaannya di situ ya. Walaupun ya ada kritik juga di dalamnya gitu, baik seperti beban kerja ataupun upah yang didapat oleh teman-teman kita itu akhirnya berbeda gitu kan. Orang yang kerja sama orang yang belajar itu dua pekerjaan yang berbeda gitu. Nah, masuk lagi ke pembelajaran bahasa asing. Ya agar pembelajaran bahasa asing itu, terutama bahasa Arab itu dapat berjalan efektif dan efisien, maka dibutuhkan pemahaman terhadap kondisi peserta didik serta prinsip-prinsip dasar pengajaran. Boleh di next? Siapa? Nah, prinsip-prinsip itu antara lain prinsip prioritas, kedua prinsip koneksitas dan akurasi, ketiga prinsip bertahap, keempat prinsip emosional, dan kelima prinsip memahami esensi dan memperbanyak aplikasi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya lagi. Ya, karena tadi saya bilang pengajaran itu termasuk dalam sistem pembelajaran, maka kita bisa gitu. Sebenarnya ini itu dua hal yang saling berkaitan gitu. Makanya dalam pembelajaran itu sendiri ada namanya dalam bahasa Arab all-in-one system. Jadi pembelajaran yang sebentar. Ini kok langsung pembelajaran all-in-one system? Seharusnya ini prinsip dulu baru masuk ke model-model pembelajaran sih. Sebentar dulu. Ini mungkin PPT-nya kurang tepat ya. Oh, prinsip emang nggak dimasukin PPT ya, maaf. Kurang koordinasi.
Mungkin balik lagi ke prinsip ya. Prinsip suatu pembelajaran gitu. Ada yang namanya kan, ini maaf di turun slide, back slide. Prinsip prioritas gitu. Dalam bahasa Arab disebut uluwiyatut takdim. Ya prinsip prioritas ini ya prinsip sistem pembelajaran yang mendahulukan keterampilan bahasa terlebih dahulu daripada unsur-unsur bahasa itu gitu. Seperti misalkan ya ini lebih konsentrasi ke keterampilan bahasa gitu. Keterampilan bahasa itu kan ada 4 kan. Membaca, yang pertama itu kan mendengar. Yang kedua membaca. Yang ketiga menulis. Ya, pertama mendengar, kedua berbicara, ketiga membaca, baru keempat menulis kan. Menulis tingkatan paling terakhir gitu. Nah itu perlu gitu. Prinsip itu dikedepankan gitu. Prinsip prioritas itu. Jadi kita sebelum mengajarkan menulis, kita mengajarkan dia penguasaan mufrodat dulu gitu. Seperti memperbanyak metode ceramah dan mengajak peserta didik itu coba berbicara gitu, baik itu dalam menggunakan dialog sehari-hari ataupun membuka sesi tanya jawab dalam ceramah tersebut gitu. Nah itu keterampilan mendengar dan berbicara itu perlu ditempatkan lebih dahulu daripada keterampilan menulis gitu. Jadi kalimat dahulu sebelum kata, terus mengenal kata-kata, kemudian mengenal kata-kata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sebelum kata-kata yang lain, dan itu menggunakan percakapan bahasa penutur asli. Gitu. Kemudian ada prinsip koreksitas dan akurasi. Nah, prinsip ini di mana di saat pengajar memberikan materi, terutama tentang sintaksis, fonologi, dan semantik, maka pengajar itu berperan sebagai hakim bagi peserta didik gitu. Ya, walaupun ini terkesan menekan peserta didik, tapi pengajar di situ berfungsi untuk mengoreksi dan menunjukkan kesalahan-kesalahan peserta didik gitu. Yang mana yang salah gitu. Misalkan contoh simpelnya kan mutadahobar gitu. Misalkan asayorotu sariatin. Nah itu kenapa kok bisa dibaca sariatin bukan sariatun? Kan harusnya kan hobar itu marfu. Nah itu pengajar perlu memberikan penjelasan dan perbaikan di situ. Ya agar kesalahan-kesalahan itu nggak terus dipelihara oleh peserta didik itu. Kemudian prinsip bertahap atau at-tadarruj. Nah, prinsip bertahap ini adalah landasan yang banyak dianut oleh berbagai institusi, di mana seorang peserta didik mesti melewati satu mata pelajaran untuk mencapai tingkatan mata pelajaran yang lebih tinggi gitu. Seperti dalam universitas, peserta didik harus mengambil nahwu awal, kemudian nahwu sani, agar terjadi kesinambungan dan peningkatan keterampilan karena materinya saling berhubungan. Kemudian yang ketiga tadi ada prinsip emosional. Nah, prinsip emosional itu seorang pengajar perlu memberikan perasaannya dalam mentransmisikan dalam proses transmisi pengetahuan gitu pada peserta didik. Ya, prinsip ini terbilang penting gitu untuk menghilangkan suasana ketakutan dan suasana ketakutan dan malu-malu peserta didik gitu. Meskipun
itu akhirnya menjadi cair suasananya, tapi di situ juga tetap menjunjung nilai-nilai kesantunan dan norma. Kemudian yang terakhir ada prinsip memahami esensi dan memperbanyak aplikasi. Nah, prinsip ini melibatkan pemahaman fundamentalis dan pragmatis. Peserta didik harus dipacu oleh pengajar untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kelas, agar ia bisa menguasai bahasa secara praktis dan bukan hanya teoritis. Gitu. Ya mungkin itu prinsip-prinsip yang perlu dianut dalam pembelajaran dan juga oleh pengajar perlu memerhatikan prinsip-prinsip tersebut agar ya pembelajaran yang dihasilkan itu bisa mencapai target. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang jenis-jenis model pembelajaran oleh Fatan Junda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Nawaf atas kesempatannya. Selanjutnya ialah jenis-jenis model pembelajaran bahasa Arab. Ya, bisa di next. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran all-in-one system, atau biasa juga disebut dengan istilah integrated system, yaitu pembelajaran bahasa Arab dengan semua aspek keterampilannya secara bersamaan dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran bahasa Arab dengan sistem ini meliputi 5 aspek keterampilan dasar. Yang pertama itu mendengar atau istima, berbicara, kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Nah, sekaligus dalam satu pertemuan kegiatan pembelajaran. Jadi, ketika mengajarkan bahasa Arab, berarti juga mengajarkan sintaksis, morfologi, dikte, mengarang, dan juga mengkaji atau meneliti. Nah, model pembelajaran all-in-one system lazim digunakan untuk pembelajaran keterampilan bahasa sebagai alat komunikasi, dan biasanya menggunakan metode langsung atau yang disebut dengan at-thariqah al-mubasyarah. Nah, all-in-one system merupakan konsep pembelajaran bahasa Arab yang didasari pada asumsi bahwa bahasa merupakan kesatuan komponen yang saling terkait erat, tidak terpisah-pisah secara tajam. Oleh karena itu, pembelajarannya juga harus dalam pendekatan yang komprehensif. Proses pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan ini biasanya diawali dengan materi bacaan atau percakapan. Ya, untuk selanjutnya itu ada yang kedua, ada pembelajaran disintegrated system. Nah, pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan disintegrated system adalah kebalikannya dari all-in-one system ini, yaitu pembelajaran bahasa Arab dalam arti pembelajarannya aspek-aspeknya saja gitu secara detail. Bila mengajarkan nahu berarti tidak mengajarkan aspek lainnya. Begitu juga ketika mengajarkan sorof, maka hanya materi sorof saja yang dibahas secara detail. Nah, di Indonesia ini pengaruh konsep pembelajaran dengan pendekatan disintegrated system terasa sangat kuat, terutama di kalangan dunia pesantren, khususnya pesantren yang masih pesantren salafiyah. Walaupun ada sebagian kecil yang masuk pengecualian, namun menurut penelitian Martin van Brundesen terhadap 46 pondok pesantren di Sumatera, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun 1971 tidak menyebutkan satupun pondok pesantren yang mengajarkan materi bahasa, namun tentang gramatika bahasa Arab. Nah, kitab yang dipakai sedikitnya mencapai jumlah 20 jenis kitab, dan 2 kitabnya tentang kaidah mantik. Ya, bisa di next. Selanjutnya itu ada pembelajaran contextual teaching learning atau CTL. Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks di dalam dan di luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun yang bersifat nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Nah, kelebihan dari pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajarannya yang
menjadi lebih ke pembinaan kompetensi mengajar bahasa Arab. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi itu juga yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa tersebut, sehingga tidak dapat mudah dilupakan. Nah, untuk kelemahannya itu pembelajaran kontekstual itu guru berperan lebih intensif dan membimbing, karena dalam metode kontekstual ini guru tidak hanya lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Ya, mungkin itu aja untuk apa yang bisa disampaikan. Anda kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Junda atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dilanjut oleh Kota Noval. Kepada Kota Noval kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. Model pembelajaran Student Team Achievement Division adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI. Model pembelajaran Team Assisted Individualization ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok. Dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Model pembelajaran Team Assisted Individualization ini di mana siswa dikelompokkan ke dalam kelompok kecil 5 siswa secara heterogen yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan anggota lainnya. Yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran tipe Jigsaw adalah model yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Sehingga, baik kemampuan secara kognitif maupun sosial, siswa sangat diperlukan. Yang terakhir atau yang keempat, ada model pembelajaran Team Games Turnamen. Model pembelajaran Team Games Turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, dan melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan juga mengandung unsur permainan dan reinforcement. Boleh di next slide. Pembelajaran bahasa Arab menggunakan media digital. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap dunia pendidikan, tidak terlepas pula pada pengajaran bahasa Arab. Penerapan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab telah diterapkan dalam berbagai macam bentuk model pembelajaran yang memanfaatkan pengembangan teknologi seperti pembelajaran melalui multimedia pembelajaran, pengembangan modul pembelajaran bahasa Arab berbasis elektronik, hingga pembuatan soal-soal berbasis elektronik untuk memudahkan siswa melatih kemampuan bahasa mereka. Berdasarkan wawancara pada guru mapel bahasa Arab, penerapan media pembelajaran digital memang tidak digunakan secara menyeluruh pada pembelajaran, akan tetapi digunakan dalam waktu tertentu saja. Selain itu, karena banyaknya teknologi, pemilihan media digital yang digunakan juga tergantung
mudarisnya atau pengajarnya. Mayoritas pengajar memilih media digital yang mudah diakses dan digunakan oleh siswa dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu, efektivitas waktu juga mempengaruhi terhadap pemilihan media digital yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Fatan atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Yazid. Silakan Yazid. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, atas kesempatannya. Baik, materi selanjutnya ialah macam-macam media digital yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama ialah Quizizz. Quizizz sendiri merupakan aplikasi yang cukup umum dipakai dalam pembelajaran. Platform Quizizz ini menyajikan pembelajaran kolaboratif serta menyenangkan. Selain meningkatkan kompetensi siswa, media ini juga sangat membantu siswa belajar sambil bermain, sehingga membuat kegiatan belajar itu tidak membosankan. Terdapat fitur pretest dan post-test, latihan soal, penguatan materi, dan lain-lain. Fitur dalam kuis juga memungkinkan guru untuk membuat 5 jenis soal, yaitu kotak, centang, esai, pilihan ganda, pemilihan atau survei, dan mengisi bagian kosong. Platform ini bisa juga digunakan dalam pembelajaran qiraah, kitabah, mufrodat, dan tata bahasa atau qawaid. Selain menggunakan Quizizz, guru juga menggunakan media seperti Padlet dalam pengajaran keterampilan kitabah. Aplikasi Padlet sendiri merupakan salah satu dari media pembelajaran berbasis internet yang berfungsi sebagai tempat berbagi informasi seperti teks, foto, link, video, atau konten lainnya yang disebut dinding atau wall. Aplikasi ini juga digunakan guru sebagai pengganti papan tulis konvensional. Dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah, bilingual Batu Media Padlet digunakan dalam pembelajaran kitabah. Di antara fungsi media Padlet sendiri dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas tersebut adalah sebagai tempat diskusi. Biasanya para guru dan peserta didik dapat memposting materi, jawaban, dan hasil pemikiran mereka di dinding atau wall Padlet. Seperti contohnya, guru menampilkan materi bahasa Arab tarkib idofah dengan cara memposting 2 gambar yang digunakan sebagai mufrodat dalam membentuk contoh kalimat idofah. Kemudian guru meminta siswa untuk menulis jawaban melalui media Padlet. Sebelum mengirimkan jawaban, masing-masing kelompok harus menuliskan nama kelompoknya sehingga mudah terdeteksi kelompok yang mengirim pertama kali. Kelompok yang pertama menulis dan mengirim jawaban dianggap sebagai pemenang pada pertanyaan pertama, sehingga para peserta didik antusias dan memiliki ambisi untuk menjadi pengirim pertama. Kelas seketika itu menjadi aktif dan bersemangat, namun tetap terkontrol karena mereka merasa bermain. Untuk kelompok yang salah jawabnya akan belajar dari kesalahan dan menemukan pemahaman yang baru dan lebih kuat dalam mengenai materi tersebut. Lalu selanjutnya ialah macam-macam selanjutnya ialah tantangan penerapan media pembelajaran digital. Ya, meskipun penggunaan media digital itu efektif untuk digunakan dalam menunjang pengajaran bahasa Arab, akan tetapi terdapat juga kendala yang dihadapi dalam proses pembelajarannya, seperti pada penerapan Padlet. Di antara kendala yang ditemui di lapangan berdasarkan observasi bahwa tidak semua siswa ikut serta aktif dalam menggunakan media digital. Hal tersebut karena fasilitas jaringan internet yang tidak memadai, tidak semua anak sehingga hanya satu handphone saja yang bisa digunakan untuk media Padlet pada masing-masing kelompok. Akibatnya, tidak semua peserta didik ikut serta aktif dan paham dalam penggunaan Padlet. Selain itu, efek samping dari penggunaan Padlet adalah pada proses pembelajaran bahasa Arab menyebabkan siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik karena berselancar di sosial media pada jam pembelajaran. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya,
Ya, terima kasih Yazid atas penyampaian materinya. Mungkin tadi sudah dijelaskan gitu oleh para pemateri, oleh para presentator tentang ya kan tentang itu apa pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu. Kenapa kita membahasnya dari segi pembelajaran? Karena kami menganggap pembelajaran itu adalah suatu sistem gitu yang mengatur uh, pelaksanaan apa ya pelajaran di sebuah kelas gitu, mengatur uh, peserta didik, guru dan ya materi serta metode yang nantinya akan diterapkan gitu. Makanya kita langsung ke pembelajarannya gitu. Dan itu sangat bersinggungan sekali dengan guru pembelajaran itu. Uh, Mungkin boleh ditutup Yazid SS-nya. Maaf, mungkin apa ya sebagai pemantik diskusi gitu. Dan ya ada pertanyaan juga mungkin. Boleh nanti teman-teman bertanya, tapi sebelum bertanya mungkin saya pantik dulu gitu. Apa ya? Kita kan sudah hidup di namanya era digital gitu, di mana perkembangan arus informasi itu dari mana-mana aja gitu, dari handphone kah, dari manapun media sosial, dari televisi kita media konvensional dari televisi kita juga dapat gitu, dari YouTube. Dengan mudahnya kita dapat mengakses gitu segala informasi itu dari berbagai macam media dan perangkat gitu. Tapi meskipun kita mudah sekali gitu mengakses itu semua gitu, karena kita rujukannya gitu ke apa ya skor PISA gitu namanya skor semacam skor pendidikan di Indonesia gitu. Skor PISA kita itu di PISA itu kan internasional ya, dan nggak semua negara emang yang masuk sih. Tapi ya Indonesia sebagai negara dunia bagian ketiga itu masih kalah gitu dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Thailand dan Malaysia gitu bahkan. Padahal kita dengan Malaysia, dengan Korea Selatan, kita lebih dahulu merdeka daripada mereka gitu. Mereka masih sedang ada konflik, Korea Selatan sedang ada konflik dengan Korea Utara, sedangkan kita udah bebas merdeka gitu dari penjajahan gitu. Dan mereka Korea Selatan dan kita juga sama-sama mengalami yang namanya proses reformasi, di mana akhirnya apa ya kebebasan akademik itu kebebasan akademik mendeskripsikan ya intinya kita banyak kemiripan dengan Korea Selatan gitu. Tapi ya itu apa skor PISA kita masih lebih rendah daripada mereka gitu. Dan banyak juga gitu baca jurnal-jurnal gitu tentang ya skor PISA tersebut. Ternyata yang jadi permasalahan itu poin-poinnya itu diantaranya dalam hal membaca gitu. Jadi budaya membaca yang seharusnya itu sangat erat oleh apa ya dengan orang-orang seperti kita orang yang belajar di sebuah institusi pendidikan, budaya membaca itu sangat kurang sekali gitu. Bahkan itu ya ditinggalkan gitu loh. Kita dengan mudahnya apabila kita mendapat tugas, ya sudah search AI, dapat jawaban, salin, tempel gitu loh. Nah, pertanyaan saya mungkin sebagai pemantik, di tengah
perkembangan teknologi yang sangat maju ini, ada e-book lah, dan banyak gitu buku-buku tersebar di berbagai macam platform. Mengapa sih kita itu masih kurang gitu budaya membacanya? Bahkan kesadaran membacanya itu tidak ada gitu. Karena itu kan juga apa ya, sebagai guru kan itu juga juga penting lah bagi kita, karena kan kita guru kan, sumber pengetahuan kan, digugu dan ditiru kan. Nah, bagaimana apabila kita menjadi guru kelak nanti setelah lulus dari UNJ dengan gelar SPD, kita tidak melestarikan budaya membaca itu. Bahkan kita pun menganggap itu hal yang sepele gitu. Ada yang mau berpendapat mungkin? Ya, mungkin di antara juga penyebab dari kurangnya membaca buku itu ya adalah kesunyian dalam berdiskusi gitu, dimana kita nggak bisa menjawab sebuah lemparan pertanyaan dari seorang yang coba memantik kita untuk berbicara, karena kita bingung mau jawab apa, karena kita nggak punya referensi yang banyak, ataupun kita nggak punya referensi gitu untuk menjawab itu gitu. Misalkan pakai pendekatan anu, kita bingung jawabnya apa. Makanya kita diem aja, karena takut salah gitu. Padahal di antara kebebasan berakademik itu, ya itu, bebas berbicara kan. Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau membantah? Aneh, Wap. Yo, silakan Vero. Mungkin memang di Indonesia mungkin memang mayoritas dari kita tuh, bukan mayoritas sih ya, hampir semua malah, ya mayoritas berarti. Itu memang literasi yang kurang. Bukan kurang sih, nggak ada malah minat sama sekali. Mungkin itu bisa mungkin itu bisa difaktorkan dengan beberapa hal juga, yaitu seperti mayoritas dari kita itu berasal dari golongan menengah ke bawah sopannya ya kan. Mereka itu tidak bisa pertama mengakomodasi pembelian buku cerita maupun dan lain-lain. Tetapi yang sebenarnya itu yang kita tahu itu membaca itu bukan karena uang nggak bisa beli, tetapi memang benar kata Nawaf itu, yaitu minat. Minat baca di Indonesia itu memang sangat kurang. Contohnya aja kemarin, bukan kemarin sih, maksudnya beberapa hari yang lalu, Ana habis nonton ulang Laskar Pelangi buatan Andrea Hirata. Itu kan beliau memang dari Belitung. Melihat masa kecil beliau, dan ada satu tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu temennya Andrea Hirata, itu si Lintang. Bayangin, dia seorang yang miskin, nelayan miskin, nggak punya ayah, nggak punya ibu dulu, nggak punya ibu, punya adik banyak, bapaknya nelayan. Ke sekolah harus naik sepeda jauh dari pinggir pantai ke kampung terdekat sekolahnya, menyeberangi hutan, melewati rawa buaya, sampai buayanya lewat dulu dia nggak bakal ke sekolah itu. Saya terkesima melihat tokohnya ini, kenapa? Yaitu dimanapun dia lagi lagi OTW ke mana tuh, ke sekolah atau pulang ya kan, itu dia kan selalu antara neduh di rumah orang atau lagi di warung. Zaman dulu tahun 1970-an itu koran masih merajalela, masih di mana-mana koran. Entah korannya di mading, di dinding ya kan. Kalau nggak di bangku punya orang habis baca. Tahu kerjaan dia apa? Sambil nungguin hujan atau ngapa-ngapain, dia baca koran. Bayangin, dia tahu betapa luasnya jarak Prancis ke Indonesia, berapa tentang demokrasi di Amerika. Dia tahu itu semua cuma dari koran.
untuk nelayan miskin yang ujung-ujungnya dia nggak bisa ngelanjutin sekolah, nggak bisa lulus dari SD gara-gara ayahnya innalillahi meninggal di laut. Dia putus sekolah, nggak bisa baca lagi, lanjutin jadi nelayan ngurus 3 adenya. Dari tokoh ini memang harus kita kritisi bahwa di Indonesia ini jangan lagi kita tuh nggak boleh menggunakan lagi alasan namanya nggak ada uang, nggak ada waktu. Tapi yang kita nggak punya itu minat. Benar kata Nawaf, itu setuju. Kita tuh kurang banget yang minat. Numbuhin minat baca itu dikit banget. Susah banget numbuhin baca. Baca itu nggak harus yang ilmiah. Bisa baca yang fiktif dulu kalau nggak bisa ini. Karena pengalaman pribadi. Setelah kemarin COVID, setelah membaca 100-200 buku fiktif, itu Ana jadi tahu tentang politik di dunia itu kayak gimana. Buku-buku fiktif yang Anda baca itu rata-rata buku politik yang ada di dunia fiktif tersebut, tetapi berdasarkan dari negara autornya itu sendiri. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, dan lain-lain. Itu Anda jadi tahu politik itu sistemnya bagaimana. Makanya Anda sendiri pun bisa jadi tahu gitu betapa untuk di tahun ini betapa tahu politik itu kayak gimana. Gara-gara baca buku, walaupun fiktif pasti ada ilmu pastinya juga. Nggak mungkin yang fiktif tuh full imajinasi, pasti dia berdasarkan sesuatu. Jadi emang benar setuju sama Nawaf. Kita tuh harus numbuhin minat. Nggak ada lagi alasan miskin lah, nggak bisa beli buku. Nggak perlu itu. Benar kata Nawaf, e-book gratis ada di mana-mana sekarang. Ilegal tanpa batas. Perpustakaan keliling di sekolah SD itu juga ada bergilir. Pinjem buku di perpustakaan. Emang kita tuh kekurangan minat baca aja anak-anak kita. Maka dari itu nanti kita lulus dari sini, sarjana pendidikan, kita harus kalau bisa nanti murid-murid kita, siswa-siswi kita harus disuruh baca buku, jangan nyari di internet doang, suruh cari bukunya, kita periksa dapat bukunya apa, mereka baca halaman berapa sampai berapa, seperti dosen kita yang ngajar sorop atau ngajar PKM Ustadz Abbas, itu bagus itu beliau gerakannya, Anda setuju itu. Dari Anda gitu aja, Nawab, makasih. Ya, makasih Vero atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain gitu. Yang mau bertanya tentang materi tadi juga nggak apa-apa sih. Ya, boleh bertanya tentang materi tadi, menyampaikan apa namanya, curhat pun juga boleh. Karena kita lagi bahas tentang apa tadi kayak belajar juga nih sebenarnya di sini. Silakan. Ya, Nova, silakan diajak teman-teman. Nah, Ustaz. Tadi kan sebenarnya petikan tentang membaca itu berkaitan sama konsep pembelajaran yang dijelaskan sama Junda tadi. Junda atau Fatan ya? Ya, Fatan Noval Junda. Oh, mau tanya. Oh, sorry, baru lihat. Silakan, Irfan. Ya, syukran Kak Surana terdengar jelas. Jelas banget. Ya, Mungkin dari bismillah. perspektif Islam gimana nih, Irfan? Enggak ya, Ana bukan pengen ceramah. Saya pengen nanya tadi ya tentang apa pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing gitu. Mungkin kita lihat dulu ya kalau dari pendidikan di Indonesia gitu kan, mungkin bukan di Indonesia aja gitu, di beberapa negara, terkhususnya negara Islam gitu kan. Pastinya ada sekolah Islam dan sekolah formal umum gitu. Nah kalau di kita sendiri kan biasanya bahasa Arab itu kan lebih ke sekolah ya, sekolah yang apa latar belakangnya Islam atau pesantren gitu. Nah itu kan yang biasa kita lihat di sekolah, contohnya dari SD sampai SMA gitu atau sederajat. Itu kadang ada orang-orang yang dia itu nggak linear gitu, kadang dari sekolah umum ke sekolah Islam ataupun sebaliknya. Nah yang biasa jadi permasalahan gitu tentang pembelajaran bahasa Arab yang dari sekolah umum ke sekolah Islam itu apa namanya, ketika pemurid itu berhadapan ya dengan pelajaran bahasa Arab, eh, itu ternyata masih nol gitu pemahaman dia tentang bahasa Arab. Mungkin karena faktor keluarga gitu atau lingkungan, karena kan kita tahu itu bahasa Arab kan pasti
dasar dari seseorang itu belajar kan biasanya karena dia itu Islam gitu. Terus sejak kecil dia diajarin ngaji dari baca Iqra dan sebagainya. Sehingga dia kenal huruf hijaiyah gitu. Nah, jadi yang jadi permasalahan ketika seorang guru itu bertemu atau menghadapi siswa yang benar-benar dalam pemahaman bahasa Arabnya gitu, termasuk belum bisa baca huruf-huruf hijaiyah. Padahal mungkin udah SMP gitu, ya, ataupun SD juga sering ditemui. Nah, itu kalau dari perspektif pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana sih cara apa namanya eh, cara untuk mengatasi gitu dari permasalahan tersebut. Karena kan kita tahu sendiri seorang guru itu kan juga udah ada RPP atau RPS gitu untuk rencana dia pembelajaran mungkin 1 semester. Tapi ternyata masih ada yang murid itu yang justru perlu effort lebih dari guru mungkin atau gimana terkait murid-murid yang memang masih benar-benar kurang dalam pemahaman dia tentang bahasa Arab. Udah, Irfan. Ya, Yuk. Ya, Pak Ki, boleh mau berpendapat atau bertanya? Mungkin ini terkait materi tadi, izin bertanya kepada kelompok dari Novel Nawaf ya. Tadi masih ini gitu, jadi pertanyaan tentang model pembelajaran di contextual teacher learning ya, atau CTL masih belum terlalu mendalami gitu tentang kelemahan pembelajaran yang ada di contextual teacher learning atau CTL gitu. Ini di sini tertulis guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL guru membimbing tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Nah, yang jadi pertanyaan itu kayak pusat informasinya itu dimaknakan seperti apa gitu. Kayak mengapa mungkin yang paling utama itu ya pusat informasinya itu dimaknai dengan apa dan mengapa gitu. Di sini guru itu tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Mungkin itu aja pertanyaan dari Anil. Apakah bisa dimengerti? Bisa, bisa. Oke, syukron. Yuk. Ya, boleh. Jija. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, untuk materi tadi kan yang disebutkan di pembelajaran kooperatif itu cuma ada 4 ya. Tapi saya pernah baca bahwa ada satu model pembelajaran yaitu role playing, di mana bermain peran. Siswa diwajibkan untuk aktif dan diberikan peran oleh gurunya. Apakah memungkinkan bahwa model pembelajaran tersebut diimplementasikan ke pengajaran bahasa Arab kita? Karena kan kita juga sebagai non-penutur atau bahasa Arab ini sebagai bahasa asing di kita. Jadi apakah memungkinkan bahwa model role playing ini bisa dijadikan model pembelajaran kita? Itu aja. Yuk. Ya, ditampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin dari anggota kelompok 2 ada yang mau jawab tentang CTL tadi, mengapa guru disebut sebagai pusat informasi? Ada yang mau bantu jawab? Oke, tadi apa pertanyaan Fakih tadi yang tentang CTL ya? Nah, Ustaz. Ustazah, Iya, Fakih apa tadi pertanyaannya Fakih? eh, ini Ustaz, jadi kelemahan CTL itu kan dulu tidak menjadi pusat informasi. Nah, masih Iya. kurang memahami Ustaz tentang Mm-mm. makna dari pusat informasi itu sendiri Ustaz. Oke, ini saya aja yang jelaskan nggak apa-apa. Ini karena pernah jadi penelitian disertasi saya waktu S3 tentang CTL. Jadi CTL itu apa? Contextual Teaching and Learning. Ya, CTL itu kontekstual teaching and learning, artinya pembelajarannya bersifat kontekstual. Jadi apapun yang kita ajarkan diusahakan sedekat mungkin, sekontekstual mungkin. Kontekstual itu artinya apa ya? Sesuai konteksnya, sesuai keadaannya gitu. Jadi ibaratnya tuh
seandainya kita mau mengajarkan menggunakan CTL, yang mau diajarkan tentang kosakata misalnya. Nah, kalau kosakatanya, seandainya bendanya bisa dibawa ke dalam kelas, bawa bendanya ke dalam kelas, gitu. Tapi kalau memang sulit bawa, misalnya mau kosakata tentang mobil kan susah mobil dibawa ke dalam kelas, jadi bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan gambar, gitu, gambar mobil. Jadi kalau kontekstual itu adalah usaha kita menghadirkan benda-benda yang memang nyata ada, gitu. Nah, terkadang proses pembelajaran itu kan kadang abstrak ya, nggak bisa diraih oleh nalar gitu. Jadi guru atau dosennya berbicara di depan, kita di sini hanya bengong, maksudnya apa ya gitu. Jadi kayak ibaratnya ini bahasa langit nih, kayaknya ini nggak bisa diraih gitu. Nah, tapi kalau kontekstual itu tidak demikian. Bagaimana kita berusaha memperlihatkan betul secara nyata sesuatu yang abstrak itu kita jadikan nyata gitu. Nah, kenapa dia dikatakan apa tadi Pak Ki? Tidak fokus terhadap guru atau gimana tadi Pak Ki? Iya, guru tidak lagi menjadi pusat informasi, Ustaz. Ya, guru tidak lagi menjadi pusat informasi. Jadi sebenarnya tidak hanya di CPL saja. Gitu. Saya kemarin di kelas ini bukan yang saya suruh gambar pemandangan. Kelas ini bukan? Bukan. Oke, ya udah deh. Sekarang saya tugasin kalian semua. Ambil kertas apapun yang ada di depan. Kalau ada tisu juga nggak apa-apa. Coba gambar pemandangan sekarang. Saya kasih waktu 1 menit. Gambar pemandangan. Segera. Nah, ini gara-gara Fakih nanya ini nih. Jadi saya suruh gambar. Jawaban. Yuk. Nia di kamera di handphone ya. Dinda, ya coba gambar pemandangan. Assalamualaikum Prof. Zainal. Prof. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi ya Prof. Ada aman ya Prof? Mohon maaf ini laptopnya Ibu. Iya Prof. Siap. Nggak tahu mati aja. Lowbat Bapak mungkin tadi ya Prof. enggak mungkin panas atau apa kali. Langsung Iya, mati Prof. aja tiba. Iya Prof. Tiba mati. Prof Ya, izin ya. simulasi ini Prof tentang Ya, ya, ya. perubahan orientasi Ya, ya. pembelajaran dari Ya, student center ke teacher center. ya, ya. Ya, Prof. Silakan. Iya baik Prof. Ya, gimana? Sudah ada yang selesai? Argia, sudah selesai? Sebentar lah itu mau gambar pemandangan dari SD juga udah gambar kan? Ya coba, punya novel mana novel? Aduh, nggak kelihatan ya. Coba Nawaf lebih didekatkan lagi Nawaf. Gambar ini sih, saya sunset Gambar gitu. apa? Oh iya tuh, pasti ada gunung ya. Ada matahari tuh sunset. Di laut ada Di laut. matahari, Ya, ada di pantai lah. di pantai. Oke. Oke, Nawaf. Dikasih konten 9. Bahasa dulu konten. Coba saya mau lihat Afrizal. Goblok aja jawaban. Mana? Oh, di HP. Iya. Iya, oke. Sama kan? 2 gunung, ada jalan di tengah. Gading, mana gading? Gambarnya gading. Mana? Lebih dekat lagi gading. Maksudnya didekatkan ke layar. Ini ya gambarnya. Itu gambar oh ya gunung, ada sawahnya. Nah, bisa sama semua kan? Nah, lagi siapa? Fauzia. Altafani. Aduh, pakai background ya, jadi nggak kelihatan di gambarnya. Dimatiin dulu backgroundnya. Tuh, sama. Sekarang gini. Sekarang semuanya boleh dilihatkan ke layar gambarnya. Ya, cakep-cakepan gambar nih gitu sekarang. Arvia di itu dulu backgroundnya dihapus dulu. Nanda kecil sekali Nanda. Novel udah kelihatan tuh. Nanda Aura tuh jelas tuh. Detail sekali gambarnya. Nanda Aura. Oke, Dinda mana Dinda? Tuh sama. Oke, Felisa. Oh Felisa juga. Udah saya lihat semua ya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan apakah ternyata gambar teman-teman sama semua?
Apakah teman-teman Beda. dari satu sekolah? Enggak, maksudnya rata-rata sama semua kan? Sama ya. Unsurnya pasti ada unsur gunung, ada unsur matahari, ada unsur sawah, ada unsur laut lah gitu ya. Tapi mungkin ada yang tengahnya laut atau kali, ada yang tengahnya jalan gitu. Tapi apakah teman-teman dari satu sekolah yang sama? Enggak. Tapi kenapa kok gambarnya bisa sama? Padahal yang satu mungkin sekolahnya di Jawa, yang satu mungkin ada yang sekolah di Sumatera, kok gambarnya sama. Nah, mungkin hal ini yang bisa saya jelaskan menjadi adanya perubahan orientasi pembelajaran. Gitu. Saya punya slide nih, kenapa saya suruh gambar pemandangan? Karena rata-rata gambar tuh nggak akan jauh dari ini, menggambar pemandangan. Sekarang saya tanya, kalian kan besar di Jakarta, di mana di Jakarta ada gunung dua seperti ini? Ada matahari di tengah-tengahnya, nggak ketemu. Tapi kalau di kampung saya ketemu di Bukit Tinggi, memang ada dua gunung kalau dilihat dari view depan rumah saya. Tapi mataharinya pun nggak nyumbul di tengah-tengah gini, dia dari pinggir datang gini. Gitu. Nah, untuk itu akhirnya kan kita berpikir, kok kita bisa menggambar ini dari mana, siapa yang ngajarin gitu. Sementara kita sendiri nggak pernah melihat pemandangan seperti ini seumur-umur bahasanya. Mungkin ini yang di tepi pantai mungkin oke, tepi pantai memang pemandangannya seperti ini, ada kapalnya. Padahal yang sering kita lihat kan sehari-hari ini di Jakarta. Ada gedung, ada mobil, ada kabel-kabel gitu ya berantakan di mana-mana gitu. Nah, jadi di sini nih saya bisa menjelaskan bahwa nih di abad 21, oh nih, di abad 21, bukan. Nah, if student can find whatever they want to know through a fast search engine, then what is the duty of the lecturer? Jadi gini, orientasinya seperti ini. Kalau dulu, itu orientasi pembelajaran kan terpusatnya ke guru. Guru itu satu-satunya sumber informasi. Kalau kita nggak masuk, saat guru mengajar, kita akan kekurangan informasi. Gitu. Nah, tapi di abad 21 ini orientasi pembelajarannya sudah berubah, berpusatnya kepada siswa. Guru tidak masuk pun siswa tetap bisa belajar. Tapi lagi-lagi nanti kaitannya sama minat yang tadi dibahas oleh Noval ya. Kalau memang tidak ada minatnya, dia akhirnya tidak belajar. Gitu. Nah, kenapa teman-teman gambarnya sama semua? Karena mungkin saat itu, saat teman-teman SD, itu orientasi pembelajarannya masih berpusat kepada guru. Mungkin ibu guru lah yang mengajarkan gambar pemandangan itu seperti ini. Sehingga rata satu Indonesia kalau disuruh gambar pemandangan itu sama semua. Karena orientasi pembelajarannya masih berpusat kepada guru. Gitu. Nah, kalau sekarang, saat ini, orientasi pembelajaran itu sudah berubah. Sudah berpusat kepada siswa. Jadi, siswa itu bisa mendapatkan informasi tidak harus dari guru. Gitu. Nah, kalau misalnya guru sudah tidak jadi sumber informasi, bayangkan nih misalnya Noval Nawaf. Dulu kan guru sumber informasi ya, Noval Nawaf ya. Jadi mau tanya apa, tanya ke bu guru. Bahkan kadang ibu guru tuh lebih dipercaya daripada kata orang tuanya. Orang tua suruh apa, terus dijawab biasanya kata ibu guru begini gitu. Seolah-olah bu guru itu paling benar kalau dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah berubah. Kalian tuh bisa mendapatkan informasi apapun dari search engine atau mesin pencari mesin pencari informasi dimanapun. Misalnya Zainal dengan saya hari ini tidak hadir. Apakah teman-teman bisa belajar? Tetap bisa belajar karena sudah ada panduan yang kami siapkan. Materi hari ini pertemuan ketiga akan membahas mengenai hal ini. Silakan dicari masing-masing artikelnya. Gitu. Nah, jadi orientasi pembelajaran itu berubah. Maksudnya adalah kami, guru atau dosen, nanti kalian juga jadi guru, teman-teman tuh bukan lagi menjadi sumber informasinya si siswa, apalagi kalau siswanya sudah dewasa, sudah SMP yang mau diajarkan, sudah SMA apalagi. Bukan lagi menjadi sumber informasi. Tapi kita itu adalah menjadi fasilitator. Kita memfasilitasi siswa kita untuk belajar. Ya, jadi kita bukan lagi mengajarkan mereka 1+1 sama dengan 2 gitu, atau mengajarkan berbagai macam sejumlah teori yang mana mereka hanya diam, menyimak, dan mencatat, tidak lagi seperti itu. Kalau sekarang itu kita lebih kepada memfasilitasi si siswa untuk belajar. Nah, sehingga bermuncullah tuh metode-metode pembelajaran, banyak sekali seperti tadi yang dijelaskan oleh kelompok ini.
ada CTL, ada apa tadi STAD dan lain sebagainya. Nah, bermunculannya model-model pembelajaran itu untuk apa? Nah, itu adalah untuk memfasilitasi guru agar bisa memfasilitasi siswanya untuk belajar gitu. Makanya berperankan media, berperankan apa namanya teknik-teknik membagi kelompok, pembagian tugas dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi menjawab pertanyaan Fakih tadi, kenapa CPL itu dikatakan tidak berpusat kepada guru? Memang karena dia berpusat kepada siswa. Jadi objeknya itu siswa gitu. Jadi bagaimana kita menghadirkan benda kosakata misalnya ya, yang abstrak kita buat nyata, kita perlihatkan kepada siswa. Misalnya kosakata tentang mobil. Mobil. Mungkin di bayangan mereka mobil itu kan beragam ya. Ada yang Ahmad Fakih mikirkannya Pajero ya. Terus Fikri lain lagi Fortuner. Irfan Wijudan BMW yang dipikirkan sama dia gitu. Nah, jadi kita tuh hanya memantik ini loh mobil tuh seperti ini. Rodanya 4, bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang membayangkan apa namanya mobil jadul ya nggak apa-apa, dia secara definisi tetap mobil. Jadi kira-kira seperti itu. Yang harus teman-teman pahami saat ini adalah orientasi pembelajaran itu sudah berubah. Gitu. Jadi mungkin coba ya nanti ya saat teman-teman masuk kelas di semester 7 nanti kan sudah PKM ya. Coba dites deh pakai gambar pemandangan. Masih sama nggak gambar pemandangannya itu gambar itu juga. Kalau masih sama ya mungkin waktu itu generasinya mereka saat SD tuh memang masih student oriented learning. Kan dia berubahnya pun juga belum lama ini kan di tahun ya di dekat-dekat mau pandemi lah itu orientasi pembelajaran berubah. Tapi di tahun 2020 saat pandemi itu orientasi sangat berubah sekali semuanya berperankan media. Kalian bisa belajar apapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Sambil rebahan pun juga bisa belajar. Ya, sambil rebahan, cari-cari informasi gitu. Dan kita tuh sekarang tuh bisa memaksimalkan gaya belajar. Gaya belajar. Ada nggak di sini teman-teman yang rajin mencatat? Pasti di kelas ada yang rajin mencatat. Ada nggak? Coba, siapa yang rajin mencatat di kelas ini? Fauzia, rajin mencatat nggak? Lumayan rajin. Oke. Maulana Fikri, ya. Tapi ada juga yang nggak pernah mencatat, tiba-tiba saat ujian dia bisa jawab. Gitu. Kenapa? Karena ada namanya gaya belajar. Ada namanya gaya belajar. Nah, tadi yang satu kita membahas tentang perubahan orientasi pembelajaran. Artinya nanti saat teman-teman PKM di kelas, masuk ke kelas, teman-teman harus siap dengan perubahan orientasi itu. Jadi kita boleh tetap teacher center boleh. Kita mengajar ceramah gitu boleh. Tapi nggak full selama 1 semester tuh kita terus yang ceramah, tidak seperti itu. Jadi mungkin ada satu pertemuan yang memang harus guru yang mengajarkan. Apalagi kalau kajiannya tentang nahwu atau sorof. Gitu. Jadi harus benar-benar pakai papan tulis, silahkan nggak apa-apa. Kemudian nanti pertemuan berikutnya bikin mereka terlibat dalam kelompok dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau orientasi pembelajaran sekarang tuh ada istilah namanya post method. Post method itu metode tidak ada satupun metode yang paling tepat digunakan untuk mengajarkan semua mata pelajaran. Jadi tidak ada satu metode pun yang paling tepat untuk mengajarkan semua mata pelajaran. Jadi ada bilang thariqah mubasyarah adalah thariqah yang paling bagus, metode yang paling bagus. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Metode apapun itu bagus selama dia sesuai sasaran. Gitu. Jadi thariqah mubasyarah mau diterapkan di SD ya jadinya nggak bagus. Apalagi kalau kosakatanya belum tahu anak-anak udah diajarkan bahasa Arab tapi diperkenalkan kosakatanya saja belum. Jadi intinya teman-teman silahkan gunakan berbagai macam metode untuk mengajar. Apakah teacher oriented tidak boleh digunakan? Boleh, masih boleh tetap digunakan, tapi boleh dikombinasikan gitu sesuai dengan kebutuhan. Itu pertama yang harus dipahami oleh teman-teman saat nanti menjadi guru. Ya. Yang kedua, pahami karakteristik gaya belajar si siswa. Gitu. Ada siswa yang suka mencatat. Jadi kalau nggak ada tulisannya tuh dia nggak bisa belajar. Ada tuh. Atau misalnya nggak ada PowerPoint, nggak ada presentasi, nggak ada apa-apa. Misalnya gurunya hanya ngomong berbicara aja di kelas, tapi dia mencatat. Gitu. Nah kadang dia belajar dari catatannya itu.
saat nanti UTS atau UAS dia buka lagi tuh catatannya belajar dari situ. Tapi ada juga siswa yang sama sekali tidak pernah mencatat, tapi dia sekali dengar tuh langsung paham. Ada juga yang gayanya seperti itu. Nah, mungkin kalau di pesantren tuh gaya-gaya menghafal tuh beda-beda tuh, Pak. Ada yang menghafal harus di pojokan, sunyi, tidak ada suara-suara, tidak terganggu, yang terdengar hanya suara dia gitu. Nah, ini biasanya orang-orang dengan gaya belajar visual atau orang-orang yang hobinya mencatat tadi tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi punya gaya belajar visual kalau ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Suka suara saya apa masih ada, teman-teman? Masmu, Ustazah. Halo? Masih terdengar suara saya? Masih, Ustazah. Masih Ustazah. Oh, masih ya? Oke. Soalnya di saya gambarnya freeze. Saya off cam dulu sebentar ya. Jadi kalau teman-teman punya gaya belajar apa namanya visual, teman-teman tuh biasanya lebih senang melihat tulisannya ketimbang mendengarkan kerumitan penjelasannya. Yang penting ada gambarnya, ada PPT-nya, ada alurnya, lebih mudah belajar. Gitu. Nah, yang kedua ada yang punya gaya belajar namanya audial. Audial itu berarti menyimak ya. Apa namanya? Dia simai. Nah, dia tuh dalam keadaan bising sekalipun dia tetap bisa memahami apapun gitu. Nah, yang berikutnya ada gaya belajar namanya kinestetik. Kinestetik itu harus bergerak. Itu mungkin kalau di misalnya lagi Zoom nih ada satu teman kalian yang apa namanya nggak bisa diem dalam tanda kutip nggak bisa diem tuh mungkin bergerak sana gerak sini pindah sini gitu. Mungkin ya memang gaya belajarnya yang kinestetik. Agak sulit dia memahami sesuatu kalau dia hanya diam gitu, tidak sambil beraktivitas gitu. Nah, jadi tiga hal ini, tapi ada juga yang kombinasi ya gaya belajarnya. Dia mungkin kombinasi audiovisual misalnya. Dia bisa dua-duanya gitu ya. Ada lagi yang kombinasi misalnya audio kinestetik gitu ya, ada yang kombinasi juga. Nah, jadi hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman terkait dengan gaya belajar. Sehingga untuk itu, kalau misalnya pembelajarannya teacher oriented learning berorientasi kepada guru, artinya itu kan hanya mengakomodasi gaya belajar yang audial atau visual. Karena kan harus duduk diam semuanya. Gitu. Nah, jadi kalau pembelajaran yang orientasinya sudah kepada student, ya kita serahkan kepada student. Mereka mau belajarnya dengan gaya apa, dipersilahkan. Gitu. Ya, jadi ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan saat nanti akan PKM di kelas. Yang pertama, orientasi pembelajaran sudah berubah, tinggal teman-teman menyesuaikan orientasi pembelajaran tersebut. Yang kedua, pahami gaya belajar dari anak-anak. Tapi rata-rata gaya belajar itu tentu saja berbeda-beda. Sehingga jangan terus-terusan pakai PPT terus. Tapi sesekali ganti dengan permainan, ubah situasi kelasnya gitu ya. Jadi kita setiap pertemuan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ada dua hal tadi yang perlu teman-teman perhatikan saat akan mengajar bahasa Arab. Ya, silakan dilanjutkan. Nawaf. Nah, Ustazah. Mungkin ingin menjawab sisa dua pertanyaan tadi ya dari Irfan tadi tentang seorang peserta didik yang dia asal mulanya itu apa ya? Ada yang dari sekolah negeri terus dia studi kasusnya kan peserta didiknya dia belum mengenal bahasa Arab gitu. Terus dia di marhala berikutnya ataupun di perguruan tinggi dia masuk pilih jurusan bahasa Arab gitu. Apa ya? Kalau kita lihat dari sistem pembelajaran itu sendiri ya, itu perlu memperhatikan sistem prinsip prioritas dan prinsip berjenjang gitu, di mana ya peserta didik itu ya gambarannya ya dia harus mengikuti secara perlahan gitu sistem pembelajaran yang ada gitu. Makanya kan
yang kita apabila kita masuk perguruan tinggi itu kan pilih jurusan bahasa Arab itu kan yang pertama kali dipelajari itu kan keterampilan dasar dulu gitu, seperti mendengar, kemudian berbicara, terus membaca, baru menulis gitu. Ya di jenjang tersebut dia harus benar-benar menguasainya gitu. Ya kalau jawaban normatifnya kan ya udah berlatihlah gitu, alugoh mumarosa kan. Ya itu nggak bisa dielakkan lagi karena bagaimanapun orang yang sudah memilih suatu jurusan, ya dia harus mengikuti pembelajaran sistem yang ada gitu. Dia perlu menguasai keterampilan dasar dulu, baru beranjak ke tata bahasa dan mungkin menyinggung ke ilmu-ilmu terapan bahasa tersebut gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat luas gitu, kita ingin mengajari mereka bahasa Arab gitu. Mungkin saya terinspirasi dari gerakannya Paulo Freire gitu, di mana dahulu di Brazil itu ada namanya angka kebutaan huruf itu sangat tinggi gitu, dan sedangkan sekolah-sekolah di sana di Brazil itu sangat privilege sekali gitu, dan sangat terbatas sekali untuk masyarakat umum gitu, sehingga Paulo Freire ini sebagai scholar, sebagai sarjanawan, dia turun ke masyarakat itu sendiri, turun ke masyarakat itu sendiri, mengajarkan secara perlahan kepada petani-petani itu tentang ejaan-ejaan huruf Latin gitu. Yaitu kesadaran itu harus dimiliki oleh intelektual itu sendiri gitu. Kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, ingin mencerdaskan seluruh rakyat tanpa kecuali golongan bawah terutama, ya kita harus turun gitu. Kita harus mengajarkan mereka minimal belajar mengeja, karena mengingat angka buta huruf di Indonesia itu juga masih tinggi gitu. Itu sih Irfan jawabannya sih. Mungkin bisa dibaca Pedagogi of the Office, Pendidikan Komputer Tindas. Itu menarik sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menjawab tentang apakah pembelajaran role playing atau mashariyah, bahasa Arabnya ya masrahiyah, itu bisa diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Ada yang mau bantu jawab, teman-teman kelompok 2? Apakah aplikasi pembelajaran role playing itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran kooperatif? Adakah yang membantu jawab, teman-teman kelompok 2? Iya, Noah, membantu. Iya, silakan. Kalau metode role playing atau bermain peran itu bisa dilakukan karena memungkinkan siswa untuk berinteraksi dalam situasi-situasi sehari-hari yang mereka tuh udah mereka alami gitu dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya bermain peran, ada penjual dan pembeli, terus dibuatkan cakapan hiwar dalam bahasa Arab gitu. Nah, kata-kata dalam hiwarnya ini dibuat yang mudah dipahami dan tidak sulit gitu, yang benar-benar dipakai dalam kehidupan sehari-hari sesuai tingkat pemahamannya gitu. Entah itu siswanya MI, MTS atau MA gitu. Kalau dari saya gitu. Mungkin yang lain ada yang ingin membantu. Ya, apakah terjawab, Pak Jija, pertanyaannya? Iya, terima kasih. Kamu sudah mau menambahkan Iya, atau?
Oke, terima kasih sudah dijawab sama Novel dengan Fatan ya atas pertanyaannya Arvia terkait role play ya. Role play itu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran, apalagi kita mau mengajarkannya kan bahasa ya. Bisa sekali diimplementasikan. Jadi buat situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang mana membuat mereka harus berinteraksi satu sama lain. Tapi mungkin karena teman-teman di sini belum tahu ya bedanya pembelajaran kooperatif dengan kolaboratif, jadi masih bingung gitu. Secara umum kan kita tahunya kooperatif, kolaboratif itu sama ya, sama melibatkan kelompok ya, tapi itu ada bedanya. Nah, nanti perbedaannya mungkin kita bahas setelah teman-teman melakukan observasi ke sekolah dulu. Jadi ada perbedaan kooperatif dengan kolaboratif. Terus ada lagi perbedaan antara case-based learning dengan problem-based learning. Pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis masalah. Kasus sama masalah bukannya dua hal yang sama. Gitu. Nah, ada perbedaannya. Jadi kalau yang case-based learning itu tidak melibatkan pengetahuan sebelumnya. Tapi kalau problem-based learning melibatkan pengetahuan sebelumnya. Gitu. Jadi ada yang kasusnya bisa disiapkan oleh guru, ada yang kasusnya tidak disiapkan oleh guru. Silahkan kalian yang cari kasus, gitu. Karena sudah punya pengetahuan sebelumnya. Tapi nanti itu kita dalami setelah teman-teman observasi ya, ada perbedaan. Nah, kemudian ini saya sedikit mengingatkan, teman-teman nanti pertemuan yang akan datang saat akan presentasi, cek betul ya RPS-nya, karena RPS ini di dalamnya kan berisi panduan-panduan apa yang harus dipresentasikan atau kita bahas di setiap pertemuannya. Ini pembahasan hari ini, pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing nih yang ini ya. Nah, pertemuan keempat, pekan depan, teman-teman kan melakukan observasi ke sekolah. Jadi kemungkinan kita tidak ada, tidak ada perkuliahan Zoom, tapi silakan teman-teman observasi ke sekolah gitu ya. Kalau butuh surat, bisa diambil di Kak Fareza ya, sudah siap suratnya. Nah, nanti kita bertemu lagi pertemuan yang akan datang, di mana di situ teman-teman mempresentasikan hasil observasinya dan dokumentasi ke sekolah. Jadi silakan buat satu tayangan. Jadi buatnya tayangan aja ya laporannya. Jadi dokumentasi teman-teman datang ke sekolah itu satu, dokumentasi wawancara. Kemudian paling tidak tanyakan di sekolah pakai kurikulumnya apa. Kurikulumnya kurikulum Merdeka apa masih pakai yang Kurtilas atau pakai kalau Muhammadiyah biasanya ada Ismuba gitu ya, apapun yang teman-teman dapatkan tuliskan di situ. Terus buku yang digunakan di sekolah tapi fokusnya ke buku untuk pelajaran bahasa Arab ya. Jadi buku bahasa Arabnya apa? Kalau ada gambarnya boleh, nanti materi-materinya apa. Kemudian komponen RPP. Kadang ada sekolah yang kalau berkenan memberikan contoh RPP lebih baik. Tapi kalau kurang berkenan, mungkin tanyakan saja poin-poin yang biasa ada di RPP apa saja. Gitu. Ya, jadi pekan depan 3 hal ini yang perlu teman-teman persiapkan. Kalau bagian indikator dan persiapan proyek tugas akhir nanti ini biar saya yang menjelaskan. Tuh. Jadi ya teman-teman pekan depan observasi ke sekolah untuk mengetahui kurikulum sekolahnya apa, terus RPP-nya bagaimana, pakai buku apa, dan ya silahkan proses pembelajaran di sekolahnya bagaimana. Kemudian untuk wawancara ke sekolah tidak perlu lama-lama ya. Jangan juga waktunya sampai 2 jam gitu. Kalian mewawancarai guru kamu, khawatir mengganggu. Ya sekiranya 15 menit pun cukup jika misalnya sudah terjawab semuanya. Jadi untuk itu harapannya teman-teman mungkin buat dulu kisi-kisi apa saja yang mau ditanyakan. Gitu ya. Nah, itu pertemuan 4, pertemuan 5 presentasi, pertemuan 6 kita kembali lagi ke presentasi, strategi pendekatan dan seterusnya. Nah, tadi kita berbicara mengenai masalah yang disampaikan oleh Irfan tadi ya, sudah belajar bahasa Arab tapi kok ternyata nggak ngerti-ngerti gitu ya. Oke, nah ini mungkin nih gambarannya. Kita ini mempelajari bahasa asing tuh tujuannya tuh lain-lain biasanya. Kalian masuk PBA pasti tujuannya lain-lain. Ada yang masuk PBA karena mau jadi guru bahasa Arab.
Ada yang masuk PBA karena ingin belajar bahasa Arab. Ada yang masuk PBA karena mau jadi diplomat, mau jadi A, B, C, D, E gitu. Sastrawan, mau bisa menulis bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, karena tujuan pembelajaran bahasa Arabnya yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru, sebagai dosen itu harus mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Kalau di PBA UNJ, kita sudah menetapkan tujuannya adalah mencetak teman-teman bisa menjadi guru bahasa Arab dan bisa berbahasa Arab gitu. Jadi bisa mengajarkan bahasa Arab dan bisa menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Nah, tapi nanti lain halnya jika mana tahu nanti Fatan mengajar bahasa Arab tapi di lembaga penyalur TKW atau TKI. Tuh. Nggak mungkin Fatan akan mengajar sebagaimana di UNJ. Dari istimak, kalam, kiroah, kitabah, nahu, sorof itu tidak mungkin. Karena mereka hanya belajar dengan durasi waktu paling lama 6 bulan. Gitu. Nah, artinya saat nanti teman-teman sudah terjun ke lapangan atau saat nanti teman-teman sudah lulus dari PBA dan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan bahasa Arab, teman-teman harus tahu dulu nih, lembaga tempat teman-teman mengajar, itu tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai apa. Ada satu yang menekankan kepada penguasaan gramatika. Ini berarti fokusnya biasanya pesantren-pesantren salafi ini ke arah ini, penguasaan gramatika. Kenapa? Karena mereka orientasinya adalah membaca dan memahami kitab-kitab kuning. Kitab-kitab yang perlu ditafsirkan gitu. Nah, sehingga pengajarannya pun harus penguasaannya ke dalam gramatika. Tapi ada yang fokusnya menekankan kepada penguasaan percakapan. Yang penting ini orang ini bisa ngomong dulu deh. Gitu. Nah, jadi mungkin pembelajarannya lebih banyak orientasinya kepada latihan berbicara terus. Tuh. Dan sesekali diberikan teori yang berkaitan dengan agar penguasaan kosakata, penguasaan tata bahasanya menjadi lebih baik. Ada juga lembaga yang fokusnya mengajarkan bahasa Arab untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya tadi TKI, TKW, mau jadi mutawif, misalnya mau jadi tour guide, tapi tour guide-nya ke Arab Saudi. Nah, itu tentu saja pembelajarannya berbeda. Jadi tidak bisa kita ajarkan mulai dari istima, semua kalam, semua kiroah, semua kitabah. Karena untuk kitabah mungkin tidak begitu urgen di mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan lebih urgen dalam berbicara dengan istima. Gitu. Dan ada lagi yang hanya sekedar memahami, yang mungkin ibu-ibu pengajian ya, ini mau ngajarin ibu-ibu pengajian tentang bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau untuk sekedar memahami ya, jadi mungkin kita kosakata atau belajar nulis bahasa Arab, belajar kata per kata gitu. Jadi akan sulit saat ibu-ibu pengajian teman-teman ajarkan nahwu sorof gitu. Mungkin yang diajarkan memperbaiki dulu deh ininya bacaannya. Jadi saat teman-teman nanti mengajarkan bahasa Arab, teman-teman harus tahu dulu mereka ini tujuan mempelajari bahasa Arabnya apa. Nah, agar kita siapkan formula yang paling pas untuk mengajarkan itu kepada mereka. Gitu ya. Ada yang melihat bahasa Arab itu sebagai alat, ada yang melihat bahasa Arab itu sebagai tujuan. Jadi dia mau belajar bahasa Arab karena dia mau jadi mendapatkan pekerjaan. Berarti kan bahasa Arab hanya sebagai alat. Alat untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai mutawif, tour leader, misalnya gitu. Tapi kerjaan aslinya kan bukan bahasa Arabnya itu sendiri kan. Tapi keterampilannya dia sehari-hari ditunjang dengan bahasa Arabnya. Tapi ada yang mempelajari bahasa Arab sebagai tujuan. Tujuan akhirnya adalah dia harus bisa memahami bahasa Arab dan bisa mengajarkan bahasa Arab ya. Berarti mungkin dua hal ini nih. Nah, jadi bahasa Arabnya itu fokus utamanya. Nah, ini pasti berbeda cara mengajarkannya. Gitu. Jadi harapannya teman-teman memahami betul siapa yang akan diajarkan, lembaga apa, tujuannya apa. Nah, kita yang menyesuaikan bagaimana kita akan mengajarkan bahasa Arab. Gitu. Ya, jadi mungkin agak beda-beda kalau di yang dulunya di pesantren diajarkan bahasa Arabnya begini, kok yang non pesantren begini ya, karena mungkin orientasinya berbeda. Kalau pesantren kan memang fokus ke bahasa Arab sebagai alat dan sebagai tujuan. Tapi kalau di lembaga formal sebagai tujuan saja, bukan sebagai alat. Yang penting tujuan nilainya tercapai gitu. Seperti itu ya. Oke, mohon izin Prof. Zainal, barangkali ada tambahan Prof. Mohon izin menambahkan Prof. Iya, terima kasih Ustazah Putih. Apalagi ditambahkan, nggak ada lagi sebenarnya udah banyak, tapi baiklah, mungkin perlu juga ya di apa
Karena tadi juga menyangkut tentang bahasa Arab ya. Bahasa Arab, hakikat bahasa Arab. Apa tadi judulnya? Judulnya tadi Nama bahas, Ustaz, pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. bahasa Arab bahasa asing. Jadi hmm, mengapa belajar bahasa Arab? Hmm, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kalau kita di Indonesia, itu kan bahasa Arab sebagai bahasa bahasa ritual atau bahasa agama kan gitu. Tapi kalau kita lihat ya dari dulu kan kita lihat perkembangan bahasa Arab itu sebagai bahasa Semit, salah satu bahasa Semit ya, Semit yang berkembang luas di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat penuturnya berapa ini banyak sekali. Yang dituturkan sebagai bahasa ibu itu bisa mencapai 400 juta lebih ya, 400 juta lebih. Dan tersebar di dunia Arab. Jadi ini potensi kita belajar bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, dan potensi untuk kita juga mengapa harus belajar bahasa Arab. Kemudian kita tahu bahwa bahasa Arab juga dipergunakan sebagian dari orang Turki, Chad, Mali, Senegal, Eritrea, Ethiopia, Sudan, dan Iran. Ada juga mereka itu pada umumnya juga belajar bahasa Arab. Bahkan kalau kita lihat juga adalah bahasa Arab di dunia Islam jelas itu sudah kita bicarakan. Kemudian ternyata juga bahasa Arab itu bukan hanya dipelajari ya, sebagai bahasa bahasa kita katakan bahasa bahasa agama atau bahasa orang Kristen pun di gereja, sejumlah gereja Kristen pun di negara-negara Arab tentu menggunakan bahasa Arab. Bahkan karya keagamannya orang-orang intelektual Yahudi pada abad pertengahan juga ditulis dalam bahasa Arab. Nah, ini kan begitu pentingnya bahasa Arabnya. Jadi artinya ini pembelajaran bahasa Arab, kita melihat pembelajaran bahasa Arab dan penyebaran Islam juga menjadikan bahasa Arab menjadi lebih berkembang lagi, baik secara politis, bahkan secara apa bahasa ilmu pengetahuan, bahasa sastra, dan bahasa Arab juga mempengaruhi bahasa-bahasa yang lain, mengenai bahasa Turki, Persia, Kurdi, Urdu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Albania, dan termasuk juga bahasa-bahasa yang ada di Afrika, bahasa dan termasuk juga bahasa-bahasa Eropa kan, ya, Spanyol kan kita tahu banyak bahasa Arab yang masuk Portugal, dan juga bahkan katanya Portugis, Malta, dan Sisilia juga termasuk bahasa Arab. Jadi ini pembelajaran bahasa Arab yang begitu berkembang, dibutuhkan, dan pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing eh, ini juga berarti banyak digunakan, banyak dipelajari. Dan kita tahu juga bahasa Arab itu memang kaya kan, kaya sekali. Perbandingan Arab dengan Inggris. Ada yang cuma membandingkan. Kamus lisan Arab itu bisa memuat lebih dari 80.000 item. Sedangkan kamus bahasa Inggris yang ditulis pada abad yang eh, pada abad ke-18 itu malah hanya sekedar 42.000. Jadi jauh sekali bedanya. Jadi kekayaan Arab itu jauh lebih kaya daripada bahasa Inggris sebenarnya. Sekarang kan tentu berkembang lagi. Nah, inilah bahasa yang kita ajarkan. Bahasa yang memiliki alfabet atau huruf. Alfabet Arab itu 28, bahkan bisa menjadi 29 tambah dengan Hamzah kan. Kalau Hamzah dijadikan satu huruf, dia menjadi 29. Nah, kemudian juga kita tahu juga pentingnya bahasa Arab diajarkan juga. Pembelajaran bahasa Arab, bagaimana pengajaran bahasa Arab begitu gencarnya dilakukan adalah karena bahasa ini juga merupakan bahasa kerja PBB sejak tanggal 18 Desember 1973. Kemudian juga malah dirayakan setiap tahun kan, tanggal 18 Desember. Di PBB dirayakan. Itu di PBB itu dirayakan malah dengan mengadakan berbagai konser mencakup melakukan apa semacam konser puisi, kemudian kesenian rakyat yang terkait dengan Arab. Ini tambahan saja karena yang lain sudah dijelaskan oleh
Putih. Malah tanggal 1 Januari 1883, bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi Dewan Keamanan PBB, bayangin aja. Dewan Keamanan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosialnya PBB itu 1 Januari 1983 sudah juga menyatakan bahasa Arab sebagai bahasa kerja mereka. Dan oleh karena itu harus dipergunakan. Ini terjadi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB ini tahun 1980. Jadi dua dewan lembaga yang ada di PBB, itu Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi, sudah mengadopsi bahasa Arab sebagai bahasa kerja mereka. Jadi luas sekali. Dan malah dipaksa kedua dewan ataupun lembaga ini untuk paling lambat 1 Januari 1983 sudah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kerja mereka. Jadi ini menimbulkan pentingnya bahasa Arab di dunia internasional, di dunia global. Nah, karena pengaruh dari munculnya bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan di PBB, bahasa kerja PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, maka harus diadakan kantor pusat Sekretariat Jenderal untuk bagian-bagian yang mengolah teks penerjemahan dan penafsiran bahasa Arab. Jadi Departemen Penerjemahan dan Penafsiran Bahasa Arab itu didirikan di berbagai pusat kantor-kantor PBB yang ada di New York, Jenewa, Vienna, Nairobi. Dan itu mengolah secara resmi naskah resmi bahasa Arab, mengoreksi, kemudian penyusunan naskah resmi yang berbahasa Arab, kemudian penerbitan berbagai terbitan-terbitan yang berbahasa Arab, dan itu harus dibukukan atau dilaporkan kepada Majelis Umum Layanan Komersi Internasional PBB. Ya, jadi pengajaran bahasa Arab tadi, tapi ini sebenarnya kan sudah agak ini ya meluas ya, agak meluas. Ini adanya dalam pelajaran linguistik ataupun asal usul bahasa Arab ataupun sejarah bahasa Arab. Tapi saya kira cukup perlu juga kita ketahui sebagai dasar pembelajaran bahasa Arab di dunia internasional ini sebenarnya begitu berkembang ya. Jadi bagaimana bahasa Arab sebagai bahasa asing harus diajarkan di sekolah, bagaimana pengajarannya harus bisa dilaksanakan dengan baik sehingga pembelajarannya itu pun harus menjadi pembelajaran yang direncanakan dengan baik dan dengan menggunakan berbagai proses pembelajaran yang sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ini sebagai tambahan saja ya, sebagai tambahan, bukan untuk memperkaya kita dan memperkuat kita mengapa bahasa Arab itu perlu diajarkan. Belum lagi tadi yang kata Ustazah Putih, ya, tenaga kerja kita yang ke luar negeri yang harus menggunakan bahasa Arab, walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab Ammi ataupun bahasa Arab harian atau al-Arabiyah al-Yaumiyah atau al-Arabiyah al-Ammah Ammiyah. Jadi tetap dia penting pengajaran bahasa Arab, karena pentingnya kita harus mencari cara-cara yang baik untuk mengajarkan bahasa Arab, metode yang baik, direncanakan dengan baik, jadi kurikulum yang baik. Ya itulah mengapa di dalam perencanaan pembelajaran bahasa Arab ini kita harus melihat bukan mengajarkan bahasa Arab karena kita memang orang Islam, tidak, sama sekali tidak, tapi ini kan sudah meluas, secara global sudah meluas, dan memang kita harus rencanakan dengan baik pembelajaran bahasa Arab ini dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang juga tepat seperti tadi kan, ada pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi ataupun abad ataupun era saat ini, era abad 21 ini. Dan ya mudah-mudahan semua semangat bahwa jadi guru bahasa Arab sebenarnya penting dan serius untuk bisa menjadi guru bahasa Arab, serius untuk bisa merencanakan bahasa Arab dengan baik, ajarkan bahasa Arab, mudah-mudahan betul-betul karena sudah menyebar sejak dunia internasional sehingga betul-betul bisa menjadi lulusan program studi bahasa Arab yang
yang dibanggakan. Terima kasih Ustaz Putih. Demikian untuk ngomong-ngomong siang, ngomong-ngomong sore. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Prof, maaf izin off cam, sinyal di Iya, ruangan iya. kurang bagus. Iya, iya, enggak apa. Baik, terima kasih banyak Prof Zainal Hmm. untuk pengayaan ilmu bagi kita semua. Jadi teman-teman semua, pentingnya merencanakan pembelajaran itu. Kenapa? Karena memang saat kita mengajarkan bahasa Arab, kita perlu tahu dulu bahasa Arab itu digunakan di dalam komunikasi yang bagaimana. Bahasa Arab itu diajarkan dalam konteks yang bagaimana, sehingga kita perlu penyesuaian gitu ya saat akan mengajarkannya. Oke, kita beri reaksi tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang Iya. sudah presentasikan dengan baik. Hmm. Vero tanda tepuk tangan betulan. Oke. Oke. Iya. Oke, pekan depan teman-teman observasi ke sekolah ya. Jadi pekan depan mungkin saya hanya akan mengirim link presensi kehadiran saja. Oh iya. Ya, izin Prof. Oke. Pekan Iya, depan iya. mahasiswa observasi ke sekolah. Iya, oke. Siap. Nanti Ya, kita terima kasih. jumpa lagi secara Iya. Zoom pekan yang akan datangnya, Prof. Iya deh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Semangat ini. Amin. Sudah pukul 14:48 menit. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdi ya. Baik, Prof. Sehat ya, sehat selalu. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof Zainal. Amin, amin. Terima kasih. Kembali. Baik. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang secara Zoom kembali. Ya, jadi minggu depan kita kosong, tidak ada perkuliahan, tapi teman-teman beraktivitas melakukan observasi. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. demikian. Sudah.